Bani Yakub. Saudara dari Bani Israel siapa? Ya, bolehlah, silakan mengklaim, bolehlah. Enggak, saya tanya, saudara dari Bani Israel siapa? Ya, kalau dari Bani Yakub ya Bani Esau. Ismail. Bani Ismail juga kan termasuk? Ismail kan di atas lagi Ishak. Saudara-saudara mereka, saudara dari Bani Israel itu siapa? Bani Ismail. Kan gitu. Nah sekarang begini, kalau saudara saya mengatakan itu adalah Yesus, boleh dong tunjukkan firman yang keluar dari mulut Yesus itu mana sekarang? Ya, dia kan firman Allah. Ya, memang Hah? firman semua dari dia. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya, Yesus kan disebut firman Allah. Siapa yang Yohanes sebut dia? 1. Siapa yang menyebut Yesus sebagai firman Allah? Ya, Alkitab menulis seperti itu. Ya, itulah yang saya katakan, bahwa kitab Anda ini kan bukan perjanjian baru. Perjanjian barunya Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Nah sekarang kalau Anda ditanya, mana firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus? Ya, apa yang Bapaknya sampaikan itulah firman yang dia sampaikan. Ya, mana itu? Ya, yang kita baca di perjanjian baru. Lah, itu firman yang ada di mulut Lukas. Ya, itu kan Lukas menulis apa yang Yesus katakan. Mari kita lihat. Kita buktikan ya. Kita ambil dari Lukas 1. Coba Anda buka kalau ada Bible. Buka. Yang tulisan merah maksudnya, Pak. Nah, berarti yang tulisan hitam ini mulut siapa? Ya, dari pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, lihatlah ya kan. Lihatlah, Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang penyembah Yesus itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Enggak, gini Bang, kan mereka kan murid-murid. Bagaimana mereka berbeda? Enggak, gini. Yesus karena kan muridnya. Gini, aku akan menaruh noise-ku dulu sebentar, dimatikan dulu ya, bagus. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Jadi Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa persentian yang ini apa ini? Firman Tuhan yang ditaruh di mulut Yesus atau karangan bebas ini? Bukan karangan bebas, itu karena penulis menulis berdasarkan yang dia ini dapat dari Yesus. Jadi Yesus mengatakan kepada Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini Yesus yang mengatakan ini. Oh, itu enggak, memang Lukas dengan pahuyan Roh Kudus. Larinya ke Roh Kudus kan. Nah ya, sekarang emang kayak gitu, Bang. Nah sekarang begini, menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, yang datang setelah dia, Roh Kudus, yang dimaksud ini adalah roh yang berkata-kata dari dirinya sendiri, yang didengarkan dari Tuhan. Ya, dari Tuhan lah. Dari Tuhan. Oke, nah sekarang saya tanya kepada saudara, apakah ini firman Tuhan? Dengarkan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Apakah ini juga adalah firman Allah? Gini Bang, kalau dalam Kristen itu, Bible itu, firman Tuhan tuh tidak sekedar hanya perkataan Allah secara langsung, gitu, melalui nabinya, tapi juga menulis ke sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi, gitu loh. Lah, maksudnya gimana? Kan tadi ya, ulangan Bible kami itu tidak yang dimaksudkan firman Tuhan itu bukan berarti harus firman 100% mulut Allah, gitu loh. Nggak bisa. Tapi ada sejarahnya, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dicatat di situ. Artinya gini, kalau Anda mengerti firman Allah, firman Tuhan artinya adalah perkataan Tuhan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Lukas ini Tuhan? Oh, enggak lah. Ya, enggak. Lalu, kenapa Anda mengatakan Lukas ini adalah firman Tuhan?
Ya kan ada kata-kata yang memang dari Tuhan, ada yang enggak dari Tuhan. Tapi dari Nah, peristiwa yang dia tahu dari nah, kejadian itu, yang bukan dari Tuhan apakah firman Tuhan? yang bukan dari Tuhan, ya bukan. Ya, berarti kitab saudara bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Betul? Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi bukan berarti Nah, itu bisa dibilang kayak keluar begitu. dari konteks kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa Oke, yukhadi'unallah. Ah, inilah yang Bang, dikatakan saya mau tadi bertanya, Al-Quran. kayak di kitab Abang kan katanya 100% firman Allah. Nah, saya ada ayat yang mungkin menurut saya agak aneh gitu, menurut saya. Iya, silakan. Sabar ya, Bang. Iya, Sabar ya, Bang. iya selalu sabar. Yang penting tujuannya kita belajar. Jangan Oke, ikuti oke. komal-komal Siap, siap. oten ya. Komal-komal oten itu kalau kita naik kayak lihat malaikat maut. Tes, 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 tes. Ya, selamat sore Bang Oke, Robert. Ya. Soalnya Iya, kedengeran. Pak, sabar, Bang. silakan, Sebentar Bang silakan. Robert, sebentar. Ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi kan? Tadi ayat Al-Qur'annya menurutnya yang mana, Bang? Yang aneh menurut saudara? John, itu ditanya yang aneh yang mana suratnya? Ya, mau mental. Jangan-jangan Bang sensei Kapak saya aku. ini. Iya, silakan Bang Robert, dibuka mute-nya. Oke, saya mau bertanya sama Bang John. Mana Bang John? Udah kabur. Nggak kabur dia, jaringan. Bang Kapak aku Kabur dia. tinggal. Siap Abang dah. Siap Abang dah. Malah aku mau bertanya itu simpel banget pertanyaanku. Ada yang bisa jawab nggak nih kalau mau tahu teman-teman Oten ya? Ya, di Sebentar sini Bang ada. Kapak biar. Oh, itu beliau. Jaringan tadi. Sorry. Mental nih, aku lagi buka HP juga nih. Oke Bang John. Pertanyaan Tadi saya Bang. Bang Kapak. Pertanyaan saya Nah, Bang John. nah. Gimana saya mau tanya atau saya ditanya lagi? Saya bertanya sekali aja Bang John ya. Tolong jawab dengan pasti Bang John ya. Ya. Dengan data. Oke. Siapa orang pertama kali yang memanggil Yesus itu Tuhan ataupun Tuan? Siapa? Tolong dijawab. Memanggil Yesus Tuhan, ya murid-muridnya. Salah. Cari lagi Bang. Ya kalau abang cari di Alkitab ya kalau ada yang pertama siapa ya abang itulah. Oke. Kalau yang gampang dicari ya kenapa abang tanya? Oke, berarti abang belum belajar gitu loh, kan? Enggak, maksudnya Nanti itu kan saya jawab, gampang nanti aja, jangan dibilang tinggal framing diklik ya. aja bang. Masalahnya saya Itu jawab kan ini dengan pertanyaannya data gitu loh. esensi. Tes, Ya, tes. nanti jangan dibilang framing ya, saya jawab ini ya. Bukan pertanyaannya Ini dia esensi bang. Ya, saya jawab nih, saya jawab. Dia belum berbentuk manusia, tapi sudah dipanggil dia Tuhan gitu loh. Sudah dipanggil dia Tuhan, menurut kalian Tuhan itu. Yang memanggil itu Elizabeth gitu loh. Coba diterangkan kenapa bisa begitu. Ya memang dia anak Allah. Dia di apa namanya? Ketika orang-orang Majus dari timur datang menyembah dia. Oh belum, dia masih dalam kandungan Maria. Oh, belum Sekali saya berbentuk bilang, orang gitu. pertama kali yang memanggil dia itu Tuhan gitu ataupun Tuhan itu Elizabeth. Dia belum ada. Kalau dia belum ada ya belum. Berbentuk manusia gitu, masih di rahim gitu loh. Ya belum Coba lah, dijelaskan karena ya. belum lahir lah, belum lah bang. Kenapa bisa dia dipanggil gitu loh? Ya karena dia udah kelihatan, makanya dipanggil. Kalau nggak kelihatan, Kalau kelihatan itu nyata bang, dengan telanjang mata terlihat gitu loh. Ini kan masih dalam perut gitu loh. Kan mereka pun sama-sama itu, sama-sama dalam ya abang nggak kehamilan. tahu lah bang. Sesuai apa aja yang tertulis ya itulah bang.
tes. Saya mau Suara nanya kedengaran. abang gitu loh. Iya, abang jangan tanya yang nggak ada, yang ada aja. Ada bang, Tes. itu ada tertulis itu. Ketika Tes, Maria tes. datang ke tempat Elizabeth, gerangan apakah ibu dari tuanku? Ya, terus Rahimnya langsung melonjak gitu kan itu. Kalau Itulah orang abang udah pertama yang tahu, itulah udah tahu manusia kenapa pertama yang abang memanggil dia tanya. itu Tuhan gitu ataupun tuan gitu. Bukan murid-murid, bukan pernah murid-murid itu. Berarti abang udah tahu kan? Udah cukup. Iya, saya tahu, tapi yang jadi pertanyaan saya coba diterangkan itu apa? Itu kiasan kah, perumpamaan kah? Itu beneran, dia omong beneran. Tidak terlihat. Tes. Ya kan di dalam kandungan. Dalam kandungan? Dalam kandungan manusia. Pertanyaannya itu ngapain tanya itu? Apanya abang nih? Udahlah capek lah aku. Dah, Enggak, lanjut masih yang cerdas sih sebenarnya. Banyak yang jawab itu apa? Murid-muridnya, masyarakat Yahudi. Salah. Sebelum dia terlihat saja sudah ada yang bertanya begitu. Apakah gerangan tuan dari ibu dari tuanku datang ke Maria tuh. Jadi kalian harus tahu bahwasanya manusia pertama yang memanggil dia itu adalah Elizabeth, bahkan belum terlihat begitu. Terima kasih. Iya, makasih. Oke. Tes. Tes. Ya, Sensei masuk, Sensei. Suara yang kedengaran. Tes, teks. Oh iya. Iya. Tadi Gimana, lagi Kak? berdialog sama siapa tadi sama Bang John. Mas John. Ya tadi ada pertanyaan apakah Alkitab itu firman Tuhan ya gitu ya. Tadi kalau nggak salah apakah Alkitab itu firman Tuhan gitu mungkin Iya. ditanya. Betul. Ya kalau saya bisa jawab itu penulisnya itu diilhami oleh Tuhan untuk menulis itu. Mau dia itu tulisannya kayak apa itu, walaupun di situ ada iblis berkata, ada dialog iblis dengan Tuhan, itu semua dibilang firman Tuhan dalam arti pengilhaman penulisan. Gitu. Nah, tapi ada juga firman Tuhan yang Tuhan omongkan langsung kepada Musa, kepada Yesaya, kepada nabi-nabi lah. Nah, itu spesifik. Tapi globalnya itu dibilang Alkitab itu firman Tuhan, itu maksudnya penulisannya diilhami oleh Tuhan gitu. Tapi untuk mencari spesifik Tuhan berkata-kata itu juga ada di situ. Seperti Musa berkata-kata kepada Tuhan berkata kepada Musa, kepada Abraham, kepada nabi-nabi lah. Nah, kira-kira gitu. Kemudian Yesus diberikan dari mulutnya itu diberikan firman gitu kan. Nah, itu maksudnya semua apa yang Yesus katakan itu adalah firman Yesus. Nah, firman Tuhan ya, kalau yang saya baca di Alkitab seperti itu di Perjanjian Baru, ya Yesus selalu mengklaim bahwa firmanku. Nah, tapi di ayat sebelum Yohanes 17, Yesus sudah mengatakan, contohnya di Yohanes 8, ayat 31 sampai ayat 31, 43, 47 kalau nggak salah, dan 51 itu Yesus bilang adalah firmanku. Nah, kemudian di 17 dia mengatakan bahwa segala firman yang dia dapat dari Bapa telah dia sampaikan. Nah, jadi ini asumsi saya saja. Jadi segala firman yang dia dapat dari Bapa sudah dia sampaikan. Artinya maksudnya ini klaim asumsi saya. Mudah-mudahan benar
Jadi firman Bapa adalah firman-Nya Yesus. Nah, gitu. Sebab Yesus tidak menunggu, kemarin saya telah dapat firman dari Bapa, baru saya sekarang sampaikan. Dia apa yang dia sampaikan itu adalah firman. Dia tidak menunggu waktu seperti Yesaya, seperti Musa, Nabi Musa. Dia mendapat firman di gunung atau di mana, baru Musa sampaikan bahwa saya kemarin atau bulan lalu atau apa tadi baru mendapat firman. Kalau Yesus kan tidak. Jadi firman Bapa adalah firman Yesus. Firman Yesus adalah firman Bapa. Dan selalu Yesus mengklaim itu. Firmanku. Nah, kira-kira begitu dulu. Oh, ada lagi. Mana yang firman yang dikatakan keluar dari mulut Yesus? Nah, itu apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman, itu dicatat oleh keempat penulis Injil. Itu maksudnya. Jadi semua yang murid-murid itu mencatat apa yang Yesus katakan, itu yang dinamakan firman yang keluar dari mulut Yesus. Nah, kira-kira gitu. Kalau seperti di Lukas, Theophilus, semua apa yang dikatakan oleh ini saya catat, kemudian saya selidiki. Nah, itu bukan keluar dari mulut Yesus, itu adalah apa yang ada tersirat dalam pikiran daripada si penulis Lukas itu, Injil Lukas. Sementara itu dulu. Oke, saya tanggapi Sensei ya. Ya. Boleh ya? Oke. Ya, boleh. Baik. Jadi kalau misalnya Sensei mengatakan bahwa segala yang tertulis di Perjanjian Baru itu ilham, kan gitu ya. Lalu kemudian Yesus menerima firman, setelah menerima firman kemudian dia sampaikan kepada keempat penulis. Nah, ini mata rantainya terputus, Sensei. Kenapa mata rantainya terputus? Pemberitaan, karena penulis Yohanes ataupun Lukas ataupun Markus itu tidak kemudian bertemu Yesus di dalam menyampaikan apa yang mereka tulis. Contoh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Di mana Yesus menyampaikan itu? Kepada penulis Yohanes. Dan kenapa kalau itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang 4, harusnya semua muridnya mencatat pernyataan yang sama. Lukas akan menyatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begitupun Markus, begitupun Paulus. Harusnya mereka kompak menuliskan narasi yang sama. Tapi ini berbeda-beda. Kapan Yesus datang ke Lukas, kapan Yesus datang ke Paulus, kapan Yesus datang ke Markus, kapan ke Yohanes, kapan. Sementara Yesus hanya menghabiskan waktu 3 tahun. Catatan mereka ini adalah catatan-catatan yang luar biasa. Di mana Yesus mengajarkan itu kepada mereka. Lalu kemudian, kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus, Sensei. Filipus, ikutlah denganku. Tidak ada data, Lukas ikutlah denganku, Paulus ikutlah denganku. Nah, pada saat Yesus berdakwah 3 tahun lebih di tengah-tengah Bani Israel sampai di Galilea, Yesus kemudian menyatakan telah menyampaikan segala firman. Harusnya di Galilea itu muncul Lukas, Markus, Petrus, penulis-penulis kitab-kitab Anda, Sensei maksudnya. Termasuk ketika di dalam Kisah Para Rasul 8 dituliskan oleh Lukas bahwa malaikat menyatakan diri kepada Filipus. Malaikat menyatakan diri kepada Filipus. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Roh Kudus datang kepada penulis 4 kitab ini, itu tidak ada data malaikat datang kepada penulis Yohanes, malaikat datang kepada penulis Lukas, itu nggak ada. Tapi malaikat datang kepada Filipus. Dan di data Kisah Para Rasul 8 nomor 35, di situ diberitakan, maka mulailah
Filipus mengajar dari Damas itu dan memberitakan Injil Yesus. Yesus memanggil Filipus. Filipus menerima pewahyuan dari malaikat. Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Kalau kita ingin jujur, maka sejatinya yang ada di tangan kita sekarang adalah Injil Yesus yang berasal dari Filipus. Karena Filipus yang menerima legitimasi penyampaian, baik dari Yesus maupun dari malaikat. Tapi kenapa justru, mohon maaf, justru Injil Filipus ini ditolak? Ada apa? Sementara dialah yang dipanggil oleh Yesus, dialah yang kemudian didatangi oleh malaikat. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, di data nomor 35. Nah, sedangkan Paulus tidak pernah datang malaikat kepada dia, tapi dia punya kitab, 14 kitab. 14 buku. Dari mana materi-materi isi kitabnya itu? Sementara malaikat tidak pernah datang kepada dia. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ jelas dikatakan bahwasanya malaikat datang kepada Filipus. Lalu kemudian di data 35-nya diterangkan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Sementara dia adalah orang yang kemudian menerima pewartaan dari malaikat, dan Filipus juga adalah orang yang dipanggil oleh Yesus. Bisa kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 43. Silakan senseku yang baik. Terima kasih saudaraku. Kebetulan saya lagi ada pelatihan wasit. Kebetulan saya tadi melatih di Surabaya. Siap. Sampai hari Minggu. Baik. Habis itu nanti mungkin ke Makassar. Gini, Amin. terima kasih. Filipus, kenapa Injilnya ditolak? Yang saya pernah baca bahwa narasi, jadi dari 12 murid, yang satu si Yudas, kemudian tinggal 11 ditambah diganti dengan yang saya pasal lupa itu. Nah, dari mereka yang murid-murid pertama Yesus, tidak semuanya ahli menulis, tapi yang lain dia hanya berkhotbah dengan lisan ya. Nah, itu seperti itu ya. Ada beberapa ya. Jadi yang kita lihat di situ dari 12 itu yang penulis kitab ya, maupun Injil maupun kitab, seperti Matius murid langsung kan, Yohanes murid langsung. Kemudian Yohanes dia bisa menulis 5 kitab ya, Injil dan tulisan Yohanes 1 sampai 3 dan Wahyu kalau nggak salah. Kemudian Petrus juga dia tidak menulis Injil tapi dia menulis kitab. Nah, dari ke-12 itu kita lihat hanya 2 ya, memang mereka mungkin ya dianugerahi ya menulis, dalam arti apa yang mereka dengar, apa yang pernah mereka. Kalau Petrus kan Yohanes kan mengatakan apa firman yang hidup. Maksudnya firman yang hidup yang maksudnya hidup, firman yang tidak mati maksudnya. Ya, nanti itu mungkin saya bisa bahas apa firman hidup, apa firman mati. Definisinya. Gini. Si Yohanes mengatakan di surat Yohanes 1 itu kan, 1 Yohanes berkata apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba dan apa yang mereka itu kan. Jadi itu yang benar-benar mereka bukan ngarang-ngarang, mereka menulis itu ya. Memang benar-benar apa yang mereka lihat, mereka dengar. Mereka kan di istilah keempat penulis Injil ini 3 sinopsis ya, atau hampir sinonim atau hampir bersamaan, kecuali si Yohanes dia agak punya keahlian atau punya anugerah menulis tentang keilahian Yesus ya, kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Nah, itu kita bisa lihat di Yohanes. Walaupun juga yang 3 ini ya banyak juga menuliskan tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, tapi gaya bahasanya berbeda-beda. Nah, mereka itu bisa dibilang kayak wartawan.
mereka murid-murid yang mendengar langsung apa yang kata Yesus, mereka ingat. Kan kalau penulisan itu seperti Matius dan Yohanes, kalau Matius lebih dulu ya menulisnya, dia kira-kira setelah Yesus meninggal 10 apa berapa tahun kemudian dia tulis, dan itu ya secara manusia kita kan pernah juga mengalami itu bahwa daya ingat kita kan masih terngiang-ngiang lah apa yang dikatakan oleh Yesus, dan itu bisa dikonfir dari 3 Injil itu. Injil hampir mirip apa yang mereka tuliskan kan mereka disebut sinopsis, kecuali Yohanes. Daya ingatnya Yohanes juga, walaupun dia paling belakang ya menulis itu pun karena dia diminta oleh para rasul atau para teman-temannya, tolong dong kamu tulis Injil. Nah, akhirnya dia menulis, walaupun sudah di tahun-tahun 80-an ya, nggak salah ya. Namun daya ingatnya ternyata masih kuat ya. Itu saya yakin juga, atau orang Kristen pada umumnya meyakini bahwa penulisan daripada Yohanes juga itu pasti dibantu oleh Roh Kudus ya. Sehingga daya ingatnya apa yang Yesus katakan, dia masih ingat. Ya. Seperti saya waktu kecil, sudah 50 tahun, peristiwa 50 tahun yang lalu, apa yang ibu saya katakan, bapak saya katakan, masih saya ingat dengan jelas ya, kira-kira gitulah analoginya ya. Jadi dibilang kembali, jadi tentang penulisan, mereka menulis apa yang pernah dikatakan dan oleh Yesus yang mereka ingat. Nah, bahwa Yesus yang disebut firman yang hidup, dia bukan firman yang mati, firman yang hidup. Itulah yang mereka tulis. Nah, masalah firman hidup dan firman mati. Seperti 1 Yohanes 1, firman hidup maksudnya sang firman. Sang firman itu yang berasal dari, yang berada di dalam diri Allah. Ini sang firman. Dia bisa menghasilkan firman-firman yang mati atau kata-kata. Kalau kata-kata kan tidak bisa lagi berfirman. Itu mungkin ya, ini asumsi saya. Jadi bedakan sang firman atau firman yang hidup. Kata 1 Yohanes 1 itu Yesus dibilang firman yang hidup. Jadi sang firman itu ya, atau suara Allah, atau pikiran Allah, atau kecerdasan Allah yang ada melekat pada diri Allah, yang ada di dalam diri Allah. Keluar dalam arti dia namanya ilahi. Ilahi itu kan dia keluar, itu bukan dia keluar lalu copot. Sang firmannya keluar copot, bukan begitu maksudnya ya. Jadi sang firman, dan jadi ada logos dan logos atau kata-kata yang disebut apa. Jadi gini, sang firman dia bisa berkata-kata. Hasil dari kata-kata itu bisa menjadi suara, atau bisa menjadi a, i, u, e, o, menjadi satu kalimat, satu paragraf. Nah, itu menurut saya itu firman yang mati. Maksud saya mati dalam arti firman itu yang apa yang sudah dikatakan oleh Yesus tidak bisa berfirman. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Nah, untuk memudahkan saja, ini asumsi saya aja. Kemudian kalau Yesus itu sang firman, dia tidak akan kehabisan suara, tidak akan kehabisan selama Tuhan itu hidup, selama Tuhan itu ada, jadi tetap berfirman, berkata-kata. Nah, kira-kira gitu. Itu yang dibilang sang firman. Jadi bedakan firman yang kata-kata yang dianggap mati dan firman yang hidup. Nah, kemudian dia jadi nusul atau inkarnasi ya, jadi dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia menjadi manusia. Jangan kita menganggap ilahi itu seperti benda. Kalau kita anggap ilahi itu benda, ayam jadi kambing, ayamnya hilang. Jadi tinggal kambing. Nah, kalau ilahi dia menjadi manusia, itu bukan dia ilahinya hilang. Nah, kira-kira gitu. Itu kita bisa pahami dengan memakai metalogika ya, metafisika ya. Nah, kira-kira gitu. Kita memahami seperti itu. Itu yang seluruh orang Kristen diajarkan seperti itu, atau diberikan pemahaman seperti itu. Jadi menganggap Tuhan bukan ilahi, bukan benda. Kalau kita sudah menganggap Tuhan itu adalah benda, dia tidak lagi roh atau
transenden. Nah, yang kalau Tuhan itu transenden yang tidak bisa diikat atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Di waktu dia Oke, menjadi Pak Robert udah manusia. 5 menit ya. Kelamaan. Oh iya ya. Ya, Oke. lanjut, Gurunda. Lanjut. Iya, baik. Oke.